Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Siliwangi beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan beserta jajarannya. Yang saya hormati rekan-rekan pembina UKM yang ada di Universitas Siliwangi. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, rekan-rekan panitia pelaksana kegiatan Ombus tahun 2020, beserta adik-adik peserta mahasiswa baru Universitas Siliwangi, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang senantiasa pada kesempatan ini sedang melaksanakan kegiatan Ombus tahun 2020. Tentunya yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan permintaan dari teman-teman panitia, bahwa pada kesempatan ini saya harus memaparkan mengenai pendidikan kepramukaan di perguruan tinggi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridi Hermanto. Saya merupakan pembina UKM Pramuka di Universitas Siliwangi. Saya merupakan dosen dari program studi pendidikan matematik. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa baru yang pada kesempatan ini masih setia melaksanakan kegiatan Ombus walaupun secara daring. Mudah-mudahan kegiatan Ombus ini walaupun dilaksanakan secara virtual, tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Izinkan saya untuk share materi untuk pembahasan hari ini. Nah, baik, kita lanjutkan. Judul dari paparan materi saya, Selayang Pandang Pendidikan Kepramukaan di Perguruan Tinggi. Khususnya ini di Universitas Siliwangi. Nah, sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ini perbedaan istilah-istilah seperti pendidikan kepramukaan, gerakan pramuka, pramuka, dan kepramukaan. Ini semuanya mengandung kata dasar pramuka. Ini mungkin dari adik-adik semua yang dulunya pernah aktif di pramuka tentunya tidak asing dengan istilah-istilah ini. Apa yang dimaksud dengan pendidikan kepramukaan, gerakan pramuka, pramuka, dan kepramukaan. Baik, sedikit saya paparkan sekilas saja. Pendidikan kepramukaan ini adalah suatu proses dalam rangka membentuk kepribadian, dalam rangka membentuk kecakapan hidup dan akhlak mulia. Tentunya ini hampir sama bagaimana cara dalam rangka membentuk karakter yang positif. Ya, jadi salah satu pembentukan atau pendidikan karakter itu ini tentunya ada di pramuka. Tentunya proses ini tidak akan terjadi apabila tidak dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan. Oleh karena itu, proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup dan akhlak mulia ini
Tentunya melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Ya. Nah, ini adalah definisi dari pendidikan kepramukaan. Nah, kemudian gerakan pramuka itu sendiri merupakan sebuah organisasi atau wadah, tempat di mana proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup ini dilaksanakan. Tentunya itu diwadahi dalam sebuah organisasi ya yang dibentuk oleh pramuka. Hanya organisasi ini dibentuknya oleh pramuka, sehingga diberi nama gerakan pramuka. Jadi organisasi ini dibentuk dalam rangka menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Bisa paham ya? Kemudian selanjutnya adalah pramuka. Pramuka itu adalah orangnya, subjeknya. Jadi warga negara Indonesia pada umumnya itu yang aktif dalam pendidikan kepramukaan. Bukan hanya aktif saja, tapi orang itu atau warga negara Indonesia ini mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Jadi kalau misalkan Anda melihat, adik-adik ini melihat siswa yang tawuran di jalanan menggunakan baju pramuka, apakah itu merupakan pramuka atau bukan? Nah, kalau melihat definisi ini tentunya siswa yang tawuran menggunakan baju pramuka atau yang melakukan hal negatif menggunakan baju pramuka itu adalah bukan pramuka. Karena yang namanya pramuka itu adalah warga negara yang aktif dalam pendidikan kepramukaan dan mengamalkan Satya dan Dharma Pramuka. Kita kenal dengan Trisatya dan Dasadharma. Nah, jadi kalau misalkan yang tawuran itu dia tidak mengamalkan Satya dan Dharma Pramuka, tentunya itu bukan pramuka. Itu oknum siswa yang menggunakan baju pramuka. Itu ya bisa dipahami ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah kepramukaan. Nah, ini segala sesuatu, segala aspek yang berkaitan dengan pramuka, yaitu disebut dengan kepramukaan. Jadi sekarang Anda sudah tahu apa itu pendidikan kepramukaan. Itu adalah proses membentuk kecakapan hidup pribadi yang unggul, itu adalah prosesnya. Kemudian gerakan pramuka adalah organisasinya, wadahnya. Pramuka itu orangnya, dan kepramukaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pramuka, maka disebut dengan kepramukaan. Nah, selanjutnya, apa tujuan gerakan pramuka di perguruan tinggi? Nah, tadi sudah saya sampaikan. Nah, tentunya di sini tujuannya adalah untuk membentuk dan mengembangkan karakter bangsa sesuai dengan kapasitasnya. Dalam di perguruan tinggi ini kita mengenal dengan Tridharma perguruan tinggi. Ada yang di bidang pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Gitu ya. Jadi membentuk dan mengembangkan karakter bangsa dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Melalui apa? Melalui kegiatan ya, pendidikan kepramukaan. Tentunya di sana. Karena dalam pendidikan kepramukaan juga kita mengenal tribina. Ada bina diri, ada bina satuan, ada bina masyarakat. Nah, jadi pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di perguruan tinggi ini mengarahnya kepada Tridharma perguruan tinggi ke sana. Mengarahnya. Jadi ini lebih kepada bagaimana menghasilkan atau membentuk calon-calon pemimpin. Itu pada intinya. Pemimpin yang bertanggung jawab. Kepada siapa saja? Kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, masyarakat, bangsa, dan tentunya adalah kepada Yang Maha Pencipta. Ya. Jadi tujuan gerakan pramuka di perguruan tinggi ini pada dasarnya untuk mengembangkan karakter. Menanamkan nilai-nilai karakter melalui pembinaan-pembinaan yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan di perguruan tinggi. Khususnya di Universitas Siliwangi,
di Pangkalan Universitas Siliwangi, pendidikan kepramukaan ini difokuskan adalah di Racana. Satuan yang ada di Satuan Racana ini yang diberi nama Racana Prabu Siliwangi untuk satuan putranya. Kemudian Racana Rara Subang Karancang untuk satuan putrinya. Nah, kemudian di dalam Racana itu di Unsil khususnya ini kita memiliki 3 reka, reka rumah tangga, reka litbang, dan reka kominfo. Nah, jadi ketiga reka ini diarahkan untuk tadi mengarah kepada tridharma perguruan tinggi. Nah, selain reka juga di Gerakan Pramuka Universitas Siliwangi ini kita memiliki satuan khusus yang diberi nama Satuan Khusus Nagarunting. Nah, di sini Nagarunting ini membawahi 3 unit. Ada unit protokol, unit SAR, dan unit digital squad. Ya. Jadi unit-unit protokol ini nanti dia lebih kepada bergerak di bidang keprotokolan. Sering dilibatkan membantu lembaga dalam prosesi wisuda. Jadi membantu lembaga dalam kegiatan-kegiatan seremonial. Nah, dilibatkanlah unit protokol. Unit SAR ini lebih kepada tanggap bencana. Jadi dipersiapkan Pramuka Unsil ini dipersiapkan ketika ada bencana itu tanggap terhadap bencana. Jadi sudah dilatih, dipersiapkan bagaimana cara penanganan dan penanggulangan bencana. Kemudian unit digital squad ini lebih kepada pemahaman teknologi dan informasi TIK. Ya. Karena kalau kita melihat zaman sekarang kan sudah beralih ke zaman teknologi, serba teknologi sekarang. Sehingga perlu juga dibuatkan sebuah unit yang membahas atau yang mengarah mengembangkan potensi atau bakat minat anggota Racana ini di bidang teknologi. Nah, seperti itu. Jadi semuanya lengkap lah sudah ada di Pramuka. Hanya secara khusus di Fakultas Keguruan dan Pendidikan ini pendidikan pramukaan ini belum. Baru ada beberapa 2 program studi saja yang sudah mencantumkan mata kuliah kepramukaan di dalam kurikulumnya. Yaitu dari program studi pendidikan jasmani dan program studi pendidikan matematik. Nah, ini baru 2 prodi ini yang sudah mencantumkan mata kuliah. Jadi pendidikan kepramukaan ini dijadikan sebuah mata kuliah di prodi. Dan mudah-mudahan hal ini diikuti oleh prodi-prodi yang lain. Kenapa? Karena nanti akan saya jelaskan bagaimana pentingnya pendidikan kepramukaan ini khususnya untuk mahasiswa calon guru. Yang notabene FKIP ini adalah penghasil nanti kan. Anda akan masuk ke FKIP berarti Anda sudah siap untuk menjadi guru. Nah, seperti itu. Nah, dalam Racana Pramuka Pandega ada istilah-istilah. Yang pertama itu Pandega, ya, istilahnya. Pandega itu orang yang dipercaya dapat memimpin. Jadi memandegani atau memimpin sebuah kegiatan. Nah, gitu. Jadi Pandega ini makanya di perguruan tinggi namanya Pandega. Jadi disiapkan untuk menjadi calon-calon pemimpin di masa depan yang memiliki karakter. Kemudian ada juga yang disebut dengan Pramuka Pandega. Nah, ini kalau Pramuka Pandega ini anggota dewasa muda nanti usianya 21 sampai 25 tahun. Dan tentunya dia harus sudah melalui proses tahapan mulai dari Pamoracana, kemudian pengisian SKU Pandega, kemudian sampai ke pendidikan dan pelantikan Pandega. Nah, baru itu disebut dengan Pramuka Pandega. Kemudian ada juga reka.
Reka ini satuan terkecil di Racana, ya. Jadi ini berupa kelompok-kelompok pramuka pandega, ya. Kelompok pramuka pandega ini yang aktif di satuan reka. Jumlahnya sekitar 2-8 orang dalam satu reka. Kemudian ada Racana. Racana ini adalah kelompok pramuka pandega. Nah, ini harus sejenis gitu, kelaminnya, berjenis kelamin yang sejenis. Gitu. Jadi ada Racana putra, ada Racana putri, tidak boleh digabung. Ya, ini sama saja dengan yang ada di satuan-satuan yang di bawahnya, siaga, penggalang, dan penegak. Jadi kelompok pramuka pandega aktif dalam satuan Racana. Itu disebut dengan Racana. Ya. Biasanya dalam Racana itu ada ketua Racana, ada sekretaris, ada bendahara. Dan ada beberapa ketua reka. Misalnya. Selanjutnya pemangku adat Racana, ini hampir sama saja. Jadi anggota Racana yang nantinya bertugas dalam kegiatan-kegiatan adat Racana, yang memimpin upacara adat di Racananya. Di kami di Racana Prabu Siliwangi dan Rusbaka Racang ini juga memiliki adat tersendiri. Itu biasanya dibawakan oleh pada saat acara tersebut nanti pemangku adat lah yang memimpin. Kemudian ada juga disebut dengan dewan kehormatan. Nah, ini dewan yang dibentuk oleh Racana Pandega. Ini biasanya terdiri dari ketua Racana, ketua reka, anggota Racana, dan pembina Pandega. Ya. Nanti dewan kehormatan ini dia berfungsi untuk memimpin musyawarah. Memimpin musyawarah yang biasa dilaksanakan setiap tahun sekali, itu musyawarah Pandega, Muspan. Kemudian ketika ada anggota Racana yang melanggar kode etik gerakan pramuka, maka yang wajib memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut itu adalah Dewan Kehormatan. Atau apabila ada anggota Racana yang berprestasi juga, nanti akan diberi penghargaan atau tanda jasa oleh Dewan Kehormatan. Kemudian yang terakhir ada pembina Pandega. Itu pembina yang fungsinya sebenarnya dalam di perguruan tinggi ini, pembina ini hanya berfungsi sebagai mitra bakti, ya, konsultan. Ya, jadi tidak selalu terus ada di selalu terus istilahnya menjustifikasi gitu. Tetap kita sifatnya adalah mitra dengan anggota Racana. Ini gambaran sebuah organisasi Racana Pandega. Jadi ada Racana Pandega, di sini ada ketua Racana, sekretaris, bendahara. Nah, di sini ada pembina dan pembantu pembina. Untuk pembina di Pramuka Universitas Siliwangi sendiri ini ada dua, ada pembina putra, itu saya, dan juga ada pembina putri, itu Ibu Setia Wahyuningsih, PD. Jadi alhamdulillah kita lengkap, ada pembina putri dan putri. Kemudian juga ini koordinasi juga dengan Dewan Kehormatan dan Pangdam. Nah, seperti ini. Baru di bawah Racana, di bawah Dewan Racana ini ada Pokja atau ada yang namanya reka-reka. Ada reka. Di kita ada 3 reka. Reka rumah tangga, reka penelitian dan pengembangan, Litbang, dan reka komunikasi dan informasi atau Kominfo. Nah, baru di bawahnya itu adalah anggota Pramuka Pandega. Nah, gitu. Jadi tugas pembina di sini sifatnya konsultasi, mitra bakti kan. Jadi pengamatan langsung dan monitoring. Nah, seperti itu. Tetap ketika ada kegiatan-kegiatan baik di dalam maupun di luar, tetap pembina ini tetap melakukan monitoring dan langsung melakukan observasi, pengamatan langsung. Untuk proses pembinaan Racana Pandega, nah tadi sudah dijelaskan, sebenarnya ini hanya kalau digambarkan dalam sebuah diagram atau sebuah hubungannya seperti ini. Ya. Jadi pembina pramuka itu
berjenjang lah, bisa langsung ke Racana Pandega atau melalui Dewan Kehormatan. Silakan. Terutama ke Dewan Racana, ke Dewan Racana. Nah, seperti itu ya proses pembinaannya. Nah, kemudian dalam pembinaannya dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Nah, di sini jadi Ingarso Sumtulodo, Ingmadya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, untuk Pandega sendiri di sini, Pandega Anda bisa lihat di sini. Jadi Ingmadya Mangunkarso-nya itu di tengah ya, Ingmadya itu kan memberikan semangat. Nah, itu sedikit sekali kapasitasnya. Jadi lebih banyak itu di apa ini? Tuturi Handayani di belakang mendorong, memberikan support, memberikan sebuah arahan. Nah, ini jadi beda dengan siaga. Kalau siaga ini masih ngomong terus oleh pembinanya, tapi kalau sudah Pandega ini sudah berbeda. Jadi tuturinya 70%, Ingmadya Mangunkarso-nya 20%, Ingarso Sumtulodo-nya 10%. Ini keterlibatan pembina memang sangat minim, tetapi bukan berarti tidak membina. Tetap ada konsultasi, ada arahan. Kemudian apa tujuan pembinaan? Tujuan pembinaan pramuka di sini jelas, ya. Tujuannya tadi, inti dari tujuan pembinaan pramuka ini sebenarnya selamat di dunia dan selamat di akhirat sebenarnya. Ya. Jadi ketika kita mengamalkan dasar dharma itu kita sudah menjadi insan manusia yang baik budinya, luhur pekertinya. Ya. Dan itu sesuai dengan ajaran-ajaran yang tidak keluar dari norma-norma yang ada di Indonesia. Ya. Dan itu sejalan dengan Pancasila tentunya. Jadi tujuannya agar setiap mahasiswa itu, setiap anggota Racana ini, anggota pramuka ini kuat, tahan mental, gitu ya. Moralnya bagus dan spiritual. Kemudian tajam emosional. Ya. Jadi semangat juangnya sangat tinggi. Nah, ini sesuai dengan visi misi di perguruan tinggi juga. Peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan, cerdas, kreatif, inovatif, dan tentunya harus sehat. Fisiknya harus kuat. Ya. Dari kegiatan-kegiatan, nanti latihan-latihan yang dilaksanakan di alam terbuka. Itu sangat membantu sekali dalam pembentukan insan-insan atau anggota pramuka untuk memiliki kepribadian yang baik. Ini beberapa contoh kegiatan. Di sini kan perempuan dilatih untuk memanjat, gitu ya. Kemudian ini penyusuran gua dilaksanakan. Kemudian banyak ini pendidikan, pengembaraan, dan ini prosesi pelantikan. Pelantikan. Nah, ini adalah satuan khusus protokol dilibatkan dalam wisuda Universitas Siliwangi. Satuan ini siap untuk menjalankan tugasnya, khususnya dalam kegiatan-kegiatan seremoni. Nah, seperti itu. Ini contoh-contoh kegiatannya. Nah, kemudian pendidikan pramukaan bagi mahasiswa FKIP Universitas Siliwangi ini apakah perlu? Apakah perlu? Nah, tentunya apabila mahasiswa FKIP Universitas Siliwangi ini kan dia akan dibina, dididik untuk menjadi seorang guru. Nah, ini saya mengambil dari Permendikbud nomor 63 tahun 2014 bahwa sekarang ini di sekolah itu pendidikan kepramukaan ini merupakan kegiatan eskul wajib, mulai dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi eskul wajib. Nah, kemudian pada pasal 7 bahwa pengelolaan pendidikan kepramukaan ini
itu adalah tanggung jawab dari kepala sekolah selaku Kamabibus dan juga sebagai pelaksananya adalah pembina pramuka. Nah itu. Hanya berdasarkan Permendikbud ini, pembina pramuka itu adalah guru yang telah memperoleh sertifikat khusus mahir dasar KMD minimal itu. Atau pembina pramuka. Jadi tidak sembarang guru sebenarnya yang dapat membina itu sebenarnya. Sehingga faktanya yang di lapangan sekarang banyak sekolah yang kekurangan pembina pramuka. Nah ini. Jadi banyak sekolah yang kekurangan pembina pramuka. Nanti tugas Anda sebagai calon guru. Nah ini yang akan menjadi sebagai pembina-pembina baru nanti di sekolah ketika Anda masuk ke dunia sekolah. Khususnya yang pertama, nanti kan Anda pada semester 7 akan melakukan kegiatan PLP, pengenalan lapangan persekolahan. Di sana Anda dituntut untuk bisa membina pramuka. Jadi, mahasiswa ekip ini wajib sebenarnya memiliki ilmu-ilmu atau pendidikan dasar kepramukaan. Ini wajib sebenarnya. Hanya di ekip sendiri ini belum ada secara khusus kewajiban itu. Jadi baru ada beberapa prodi saja dan itu semuanya dipusatkan sampai saat ini baru dipusatkan di Racana. Jadi bagi mahasiswa, teman-teman mahasiswa baru yang ingin menggali, ya, yang ingin mendapatkan ilmu-ilmu tentang pendidikan kepramukaan, mari kita bisa belajar sama-sama di Racana, di UKM Pramuka Siliwangi. Nah, jadi ini ya, jadi kalau calon guru ini harus siap. Nanti ketika oleh kepala sekolah, tolong bina siswa nanti kelas 7, kelas 8. Nah, Anda ketika datang ke sekolah harus siap. Baik Pak, saya siap. Nah, itu kan. Itu adalah mental anggota pramuka. Seperti itu. Jadi makanya harus dibekali dengan ilmu-ilmu atau minimal pendidikan dasar kepramukaannya harus tahu. Seperti itu. Jadi ketika dihadapkan dengan atau siswa bimbingannya, siswa didiknya itu, peserta didik, Anda tidak merasa canggung lagi. Nah, nanti dalam waktu beberapa bulan ke depan, insya Allah di Racana, kami akan mengadakan khusus pembina pramuka mahir dasar KMD. Nah, tentunya dalam KMD ini akan memberi bekal pengetahuan dan pengalaman praktis dalam membina pramuka. Silakan nanti bagi teman-teman yang mau bergabung juga boleh, silakan. Terima kasih. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya hanya diberi waktu sekitar 30 menit oleh panitia pelaksana. Mudah-mudahan dengan waktu yang cukup singkat ini, kita semua bisa, Anda semua khususnya, dapat menyerap beberapa materi dari saya, terutama tentang pendidikan kepramukaan yang ada di Universitas Siliwangi. Mudah-mudahan ke depan setelah Anda nanti keadaan berjalan normal kembali, ya, nanti kegiatan-kegiatan kepramukaan ini bisa berjalan dengan optimal. Seperti itu, kami tunggu kehadiran Anda, mahasiswa baru, bergabung dengan kami di Racana Prabu Siliwangi, Denara Subang Karancang, untuk menggali beberapa ilmu tentang pendidikan kepramukaan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.